shelter and love. Halo, bertemu lagi Sobat Pascol bersama saya Bang J. Bagi yang sudah menunggu alur cerita terbaru dari channel ini, saya mohon maaf jika terlalu lama untuk bisa menguploadnya. Harap dimaklum sobat. Oke, langsung saja kita masuk ke topik. Film yang akan saya bahas kali ini merupakan sebuah film televisi atau lebih kita kenal dengan sebutan FTV. Film ini merupakan FTV-nya luar negeri nih bro, yang diproduksi di Kanada tepatnya. Menceritakan tentang kehidupan seorang ibu dari 2 orang anak yang menjalani kehidupan pernikahan yang tidak sehat dikarenakan sikap dari suaminya yang terlalu mendominasi dan terkesan egois, yang membuat dia kehilangan kepercayaan dirinya dan merasa tidak dihargai. Scene diawali dengan menampilkan pemeran utama dari film ini. Dia adalah Delaine yang sedang mengobrol di telepon dengan seseorang, yang merupakan scene pembuka dari film ini. Cerita awal diperlihatkan Delaine yang sedang memasak sarapan untuk kedua anaknya yang bernama Tyler dan Amanda. Suami dari Delaine yang bernama Robert menelepon, mengabarkan kalau dia belum bisa pulang untuk beberapa hari ke depan dikarenakan pekerjaannya dan kegiatannya di sana bersama relasinya. Delaine menyayangkan sikap Robert yang terlihat menghindar saat Amanda ingin mengobrol dengannya. Delaine merasa sendirian dalam membesarkan anak-anaknya selama ini. Robert yang selalu sibuk bekerja jarang ada di rumah. Kalaupun ada, pikirannya selalu berada di tempat lain. Delaine pun selalu berusaha mengalah saat suaminya itu sedang di rumah. Saat malam hari ada telepon yang masuk. Ternyata itu adalah selingkuhan Robert yang bernama Natasha, menanyakan keberadaan suaminya. Delaine pun langsung menelepon Robert memberitahukan hal itu. Saat Robert pulang, dia menjelaskan hubungannya dengan Natasha hanya sebatas penggenjotan saja dan menyalahkan Delaine karena selalu bersikap dingin dalam urusan ranjang. Bukannya marah, Delaine malah memaafkannya dan berusaha memperbaiki sikapnya itu. Delaine mengeluhkan sakit pinggulnya yang belum sembuh. Temannya menyarankan Delaine agar pergi menemui seorang ahli akupuntur karena dia pun pernah merasakan hal yang sama dan sembuh. Saat minta izin ke suaminya, Robert tidak setuju dengan hal itu. Malah dia memberikan pilihan kalau istrinya itu tetap bersikeras, maka dia menyuruh istrinya untuk tidak mengikuti kelas gym lagi. Delaine merasa terkekang oleh suaminya, dan pada akhirnya dia pun memilih mendatangi tukang akupuntur tersebut. Saat diperiksa oleh Graham yang merupakan ahli dalam akupuntur, tidak ditemukan masalah yang serius. Alih-alih Graham menanyakan kemungkinan ada sesuatu yang membuat Delaine stres dan harus menjalani beberapa sesi pertemuan untuk mencari tahu penyebabnya. Nanti kita akan diperlihatkan perselingkuhan Delaine dengan Graham ini sampai ke tahap penggenjotan yang memicu Delaine berpisah dengan suaminya. Singkat cerita, setelah menjalani beberapa sesi, Delaine mengungkapkan perselingkuhan suaminya ke Graham. Dia hanya menginginkan suaminya itu tertarik kepadanya, dan di sanalah dia akan merasa bahagia. Graham pun mulai mengeluarkan kata-kata bijaknya dan menganggap kalau Delaine merupakan sosok wanita yang sangat menarik. Perkataan Graham yang manis membuat kepercayaan diri Delaine muncul lagi, dan dia pun mulai tertarik kepadanya. Bahkan saat suaminya itu tidak ada di rumah, dia membayangkan rasanya digenjot oleh terongnya Graham, dan kesempatan itu datang saat sesi pertemuan berikutnya. Makin hari mereka pun makin intens melakukannya. Delaine yang mulai terlihat sumringah setelah diakupuntur jarum gedenya si Graham, diomeli suaminya hanya gara-gara masalah baju, dan itu makin menambah keinginannya untuk bercerai dari Robert dan hidup bahagia bersama Graham. Dia pun akhirnya mengutarakannya saat Robert ada di rumah. Meski sempat mendapat penolakan dari Tyler soal perceraiannya, mereka pun akhirnya bisa menerima. Delaine mendapat kabar yang kurang mengenakan dari Sarah temannya soal Graham. Ternyata Graham mempunyai pacar yang sudah hamil, yang kebetulan merupakan temannya Sarah. Delaine menyangkal semuanya dan bilang kalau Graham itu sudah bercerai. Namun Sarah meyakinkannya kalau orangnya itu sama, melihat dari tempat prakteknya dan kendaraan yang dipakainya.
Dylan mendatangi Graham dan menanyakan soal itu. Graham pun tidak bisa menghindar, dan akhirnya Dylan pun pergi. Teman-temannya menyarankan Dylan untuk mendaftar kencan online dengan harapan dia menemukan seseorang yang bisa membuatnya bahagia. Pada awal percobaannya di dunia kencan online, dia membuat janji dengan seorang pria untuk bertemu di sebuah bar. Namun kita tidak diperlihatkan dengan sosok prianya, dan scene langsung berpindah saat dia pulang dari bar itu dan menelepon temannya. Rupanya pria yang ditemui Dylan itu merupakan seorang penjahat kelamin yang brengsek. Saat akan menulis pesan ke pria itu, Dylan mendapat sebuah email dari seseorang yang bernama The Duke. Kata-kata yang dominan di profil The Duke itu menarik perhatiannya. Dia menawarkan diri sebagai mentor bagi wanita yang ingin menjadi lebih dominan, lebih kuat, dan memegang kendali terhadap pria. Dan rupanya kata-kata Duke ini tidak bisa lepas dari kepalanya si Dylan. Keesokan harinya dengan penasaran dia buka lagi emailnya. The Duke mengirimkan nomor teleponnya agar bisa mengobrol. Di tengah obrolannya, terlihat Dylan yang tertarik dengan tawaran Duke untuk menjadikannya lebih dominan terhadap dia. Syaratnya Dylan harus tunduk kepadanya dan menuruti semua keinginannya. Temannya mempertanyakan soal Duke dan khawatir terhadap Dylan. Saat Dylan bilang kalau dia tertarik untuk ikut permainan si Duke ini, karena itu sepenuhnya atas kemauannya sendiri. Pada malam harinya, saat anak-anak dibawa Robert, The Duke meneleponnya dan bilang ke Dylan untuk membuatnya sange dengan cara menggodanya. Dylan hanya menurut saja. Dylan mendapat tugas dari The Duke ini untuk menguncani seorang berondong muda. Peyton yang beberapa hari terakhir chat dengan Dylan, akhirnya dia manfaatkan dan bertemu di sebuah restoran. Terlihat Dylan yang mulai dominan terhadap pria mengancam Peyton saat dia berusaha meraba-raba pahanya, dan dia bertemu Robert di sana. Robert mengancam Dylan untuk menyerahkan hak asuh anak kepadanya karena dia tidak mau pacar berondongnya itu dibawa ke hadapan anak-anak. Dylan pun santai menanggapinya. Dylan melaporkan hasil kencannya dengan Peyton ke Duke dan memberitahu soal Robert yang mengancamnya. The Duke menyuruh Dylan untuk berlutut dan memohon pengampunannya karena rasa bersalahnya terhadap Peyton dan Robert. Karena menurut Duke ini menjadi kuat dan terkendali tidak membuat Dylan menjadi menyebalkan. Lantas Duke menugaskan lagi untuk pergi ke klub esek-esek untuk melihat wanita di sana yang memegang kendali. Akhirnya Dylan mengajak Peyton ke klub esek-esek tersebut dan mereka pun bergenjotan. Peyton yang terlalu menganggap serius hubungannya menembak Dylan, sementara Dylan yang hanya sekedar menjalankan tugas menolaknya secara halus. Dan ketika pulang, Dylan mendapat email dari Duke. Dan itu pertama kalinya dia melihat fotonya Duke ini. Dia menyuruh Dylan untuk datang ke tempatnya di Seattle. Dylan menyuruh Robert untuk membawa anak-anak bersamanya di hari Thanksgiving dan mengutarakan akan kepergiannya ke Seattle untuk bertemu seorang teman di hari tersebut. Robert yang tidak mau berdebat mengiyakan. Saat sedang telepon dengan Duke, Dylan mengungkapkan keinginannya untuk membuka bisnis baru yang sesuai dengan keahliannya, yaitu desain interior, dan menanyakan jadi tidaknya dia pergi ke Seattle. Singkat cerita, Dylan pergi ke Seattle. Duke yang ternyata nama aslinya Shane mengabarkan kalau dia ada pertemuan dan sudah mengirimkan mobil untuk menjemputnya ke bandara, lalu mengantarkannya ke sebuah rumah di pinggiran danau. Saat Duke datang, dia mengantar Dylan ke rumah satunya lagi dan menyuruhnya pergi ke rumah utama kalau dia yang memerintahkannya. Duke juga menyuruhnya memakai baju gaun yang dia bawa untuk acara makan malam keluar. Dengan santai dia menyuruh Dylan untuk berganti pakaian di hadapannya, dan mereka pun pergi makan malam. Saat sudah di rumah, Dylan yang sudah tidak tahan mendekati Duke. Namun Duke menyuruhnya duduk dan diam, dan menunggu kapan saat dia menginginkannya. Dylan semakin gelisah, pulaunya pun semakin basah. Duke menyuruh Dylan untuk meminta izinnya dulu kalau mau melakukan apapun di rumahnya, dan akan memberi hukuman kalau Dylan tidak mematuhinya. Di malam besoknya mereka makan malam dan membahas keinginan Dylan untuk memulai bisnisnya sendiri. Duke memberikan beberapa nasihat untuk bisnisnya itu,
Setelahnya scene berpindah ke atas ranjang dan penggenjotan pun terjadi. Selang waktu berlalu, rupanya Dylan sudah terlihat perubahannya. Saat akan pergi, Dylan merasa sudah siap untuk menjalin sebuah hubungan serius ke depannya. Dia merasa berterima kasih sekali terhadap si Duke ini, bisa merubahnya menjadi seperti sekarang. Dylan yang lebih terkendali dan dominan. Singkat cerita, Dylan kembali bersama anak-anaknya dan memulai bisnisnya. Dia sudah mendapat beberapa klien yang memakai jasanya sebagai desain interior. Hubungannya dengan Robert pun membaik, walau tidak ada keinginan untuk bisa rujuk kembali. Namun Dylan sudah bisa menerima kenyataannya. Sekarang Robert pun sudah mempunyai pasangannya sendiri. Dan di akhir cerita diperlihatkan Dylan berkenalan dengan seorang pria bernama Aiden dan berlanjut ke obrolan di telepon. Dan film pun selesai. Buat sobat pastel semuanya, terus tunggu uploadan baru dari saya. Bang J undur diri. Assalamualaikum.